Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Cilemetan ingin berbagi sedikit tentang hikmah ataupun buah yang dapat kita ambil dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi. Ada anjuran dari pemerintah kita senantiasa untuk mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker. Dalam hal ini kita dapat mengambil hikmahnya kenapa ada anjuran kita untuk senantiasa memakai masker. Masker itu adalah penutup mulut dan hidung kita. Ini dapat kita ambil hikmah bahwa kita senantiasa harus menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Ada sebuah makalah bahwa keselamatan manusia itu tergantung dalam kepandaian dia dalam menjaga lisannya. Ketika kita bisa menjaga lisan dengan baik, maka insya Allah keselamatan dirinya akan terjaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Yang kedua, anjuran pemerintah dalam gerakan 5M itu senantiasa kita hendaknya mencuci tangan. Kenapa kok tangan? Dalam hal lain, dalam sisi sosial, dalam hal pemberian apa segala macam, kita dipraktekkan untuk senantiasa memberikan kepada yang membutuhkan atau yang perlu kita bantu itu dengan tangan, tidak dengan kaki, tidak dengan kepala. Etika kita dalam hal memberi itu dengan tangan. Berdoa juga dengan tangan. Dan juga tangan itu menjadi salah satu anggota dalam wudhu yang merupakan rukun wudhu. Sehingga dalam hal mencuci tangan, karena kita banyak berinteraksi menggunakan tangan, hendaknya terjaga kesuciannya. Allah pun senang terhadap orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang ketiga, anjuran kita untuk senantiasa menjaga jarak. Menjaga jarak ini bisa kita ambil hikmahnya. Kita itu sebagai makhluk sosial tidak bisa sendiri, tidak bisa mandiri tanpa ada relasi dengan yang lainnya. Ketika makan kita butuh yang namanya piring, namanya makanan, minuman, dan itu bukan hasil dari kita sendiri, tapi butuh dari produksi orang lain. Di sana kita kan ada istilahnya akad jual beli dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini menjaga jarak dalam kegiatan-kegiatannya semacam itu, kita juga bisa ambil hikmahnya. Kenapa kita dianjurkan untuk menjaga jarak? Jangan sampai jarak yang tak terbatas sehingga kita serabungan bergaul seenaknya saja tanpa mengenal ini yang boleh kita ajak bergaul, ini yang tidak, sehingga tidak ada batasan mahram dan ghairu mahram. Laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan nasab baik secara musyawarah, radha'ah ataupun yang lainnya itu terbebas. Nah, di sini kita dianjurkan untuk menjaga jarak, sehingga kita dengan yang bukan mahram kita hendaknya kita harus senantiasa dijaga jaraknya. Jangan sampai potensi-potensi melakukan kejahatan terjadi sesama makhluk Tuhan yang memang harusnya terjaga kesucian yang keberlangsungan dalam keturunannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jadi jangan sampai kita mendekatkan diri terhadap hal-hal yang banyak
menimbulkan potensi kejahatan, apalagi bahasan kejahatan yang berisiko tinggi sehingga nantinya akan menelurkan generasi-generasi yang tidak halal di kemudian hari dalam melanjutkan kehidupan ini. Sehingga dalam Islam ada anjuran untuk nikah, ya, hanya untuk menjaga kehalalan generasi setelahnya. Yang keempat, anjuran untuk membatasi mobilitas dan interaksi. Ini ada hikmahnya juga. Kita tidak semena-mena harus bebas interaksi dengan siapapun, tapi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah siapa yang pantas kita jadikan sahabat. Jangan sampai orang yang kita jadikan teman malah membuat kita jauh sama Sang Pencipta. Sehingga dalam membatasi mobilitas dan interaksi ini juga bisa diambil hikmahnya semacam itu. Ya, kita harus tetap hati-hati, tetap pilih teman yang dapat mengantar kita menuju kebaikan. Karena ada kaidah bahwa itu teman bisa menghancurkan atau bahkan bisa menyelamatkan. Yang selanjutnya terakhir adalah menjauhi kerumunan, menjauhi perkumpulan. Bukan berarti menjauhi organisasi, bukan berarti meninggalkan sholat jamaah. Kerumunan di sini artinya kerumunan yang tanpa sekat, tanpa batas. Sehingga kalau sudah mukhalid, kalau sudah bercampur, itu akan berikan efek yang negatif juga. Karena dalam diri masing-masing manusia terdapat hal-hal yang berpotensi buruk dan berpotensi baik. Kapan kita bisa mengenal dalam kerumunan itu adalah hal-hal yang baik? Kapan kita bisa mengenal dalam kerumunan itu hal-hal yang buruk? Dalam kondisi semacam ini, di masa pandemi ini, nah kita jauhi dulu kerumunan. Ya. Jadi ada semacam kaidah semacam darul mafasid muqaddam ala jabil masoleh. Jamaah itu baik, jamaah itu khair. Tapi kalau jamaah yang akan menimbulkan potensi buruk, hendaknya kita tinggalkan dulu. Darul mafasid muqaddam ala jabil masoleh. Sayyidina Ali pernah ketinggalan sholat jamaah ketika di depannya ada orang tua. Padahal orang tua itu tidak untuk ke masjid untuk jamaah. Jamaah itu baik, tapi menjaga sesama manusia, menjaga keselamatan, keharmonisan sesama manusia makhluk Allah itu akan lebih baik. Begitu, mudah-mudahan apapun yang ada, apapun yang kita hadapi ini semuanya ada hikmahnya. Khudil hikmah walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah dari mana saja itu bisa keluar. Artinya tetap bahagia, tetap gembira, jalani hidup, jangan dijadikan beban. Jadi hidup itu untuk dijalani, tidak untuk dipikul. Kalau ada orang merasakan hidup ini berat, cobaan ini berat, dia menganggap hidup itu dipikul. Tapi
hendaknya hidup itu kita jalani. Tentunya dalam menjalani kehidupan perlu yang namanya ilmu, sehingga nantinya ketika menyusuri kehidupan tidak sasar susur, tidak nabrak sana sini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.